Halo para sekte yang tersesat, kembali lagi bersama saya, Babang Doncuan. Kali ini saya akan membahas series film yang sangat fenomenal pada perilisannya. Film yang berjudul Game of Thrones ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan di sebuah kerajaan benua, yang mana akan banyak sekali plot twist dalam film ini. Juga tidak lupa film ini menceritakan berbagai sudut pandang dari setiap tokoh di dalamnya, yang mana kelicikan, pembunuhan, pengkhianatan, serta perjuangan akan ditampilkan di series film ini. Di video ini saya akan menceritakan 2 episode dari alur Game of Thrones. Daripada semakin lama dan semakin membuat kalian penasaran, oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan bantal, posisikan rebahan, seduhlah kopi Anda, and no is no bar. Dan inilah Joko Tingkir, Loh, dan inilah Game of Thrones. Scene bermula ketika pasukan yang memiliki nama Nightwatch itu, pasukan paling utara penjaga perbatasan, sedang melakukan pemantauan di sekitar markas dari Nightwatch. Saat mereka sedang berpatroli, salah satu anggota dari Nightwatch menemukan sebuah keanehan karena melihat sekumpulan mayat manusia yang mati mengenaskan. Dengan dengkul yang gemetaran, anggota Nightwatch tersebut bergegas melaporkan kejadian yang dilihatnya kepada yang lain. Langsung saja mereka menuju ke lokasi mayat tersebut ditemukan. Namun anehnya, sesampainya mereka di sana, mayat-mayat sebelumnya bergelimpangan malah menghilang begitu saja entah kemana. Pada saat mereka mulai mencari keberadaan mayat-mayat tersebut, mereka malah tak sengaja bertemu dengan pelaku pembunuhnya, yang ternyata itu adalah sosok yang bernama White Walker. Tak butuh waktu lama, White Walker tersebut langsung membabat habis para Nightwatch yang ada di sana. Untungnya masih ada satu orang Nightwatch yang berhasil kabur dari pembunuhan naas nyala itu. Saat anggota Nightwatch tersebut malah ditangkap oleh pasukan penjaga wilayah dari Winterfell. Lord Eddard Stark mendapatkan sebuah laporan mengenai pasukan penjaga Winterfell menangkap pasukan Nightwatch yang kabur dari markasnya. Sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa ketika seorang Nightwatch melanggar sumpahnya, maka hukumannya adalah mutlak hukuman mati. Pada akhirnya, kepala dari singa anggota Nightwatch tersebut terpotong sadis. Scene sekarang berlanjut di ibu kota kerajaan King's Landing. Sekarang kita diperlihatkan pada prosesi pemakaman dari Hands of the King, yaitu Lord Jon Arryn. Sekarang muncullah karakter lain dari serial Game of Thrones ini, yaitu Jaime Lannister dari klan Lannister. Lannister adalah salah satu klan yang sangat berada dalam Seven Kingdom. Lalu di sini juga ada Cersei Lannister, yang mana mereka berdua ternyata adalah saudara kandung meski keduanya memiliki kisah cinta terlarang. Aduh, bejat kok, manusia bejat. Cersei Lannister juga merupakan seorang istri dari King Robert Baratheon, seorang raja yang berkuasa saat itu dari Seven Kingdom. Walaupun begitu, hubungan bejat lagi haram tersebut terus berlanjut secara diam-diam. Sementara itu, kematian dari Hand of the King Jon Arryn, ini artinya King Robert akan memilih penggantinya untuk Hand of the King selanjutnya. Kembali lagi ke Winterfell, di mana Catelyn Stark memberitahu kepada Edward Stark tentang kabar kematian dari Jon Arryn. Selain itu, ia juga memberitahu tentang kabar kedatangan rombongan kerajaan King Robert menuju Winterfell. Karena kabar itu, Lord Eddard memiliki sebuah firasat kalau tidak mungkin jika seorang raja rela jauh-jauh datang, tidak lain tentunya raja memiliki keinginan, yaitu menunjukkan sebagai Hand of the King yang baru. Scene berlanjut lagi, sekarang menampilkan rombongan kerajaan yang bergegas menuju Winterfell. Karakter baru lagi kembali muncul di episode pertamanya, seseorang yang bernama Joffrey Baratheon, yang merupakan pangeran pewaris tahta Iron Throne atau Seven Kingdom. Ternyata juga dari menurut kabar yang beredar, kalau ia akan dijodohkan dengan salah satu anak dari Lord Eddard, yaitu Sansa Stark. Akhirnya, raja pun tiba dan seluruh Winterfell memberikan sambutan hormat kepada sang raja. Ia adalah Robert Baratheon, sang penguasa seantero Westeros dan berasal dari klan Baratheon. Klan inilah yang paling terpandang di Seven Kingdom. Setelah raja turun dan memberikan salam kepada keluarga Stark, tanpa banyak basa-basi, sang raja pun mengajak Lord Eddard untuk berbicara. Benar saja firasat dari Ned atau Eddard Stark, sang raja kali ini benar-benar menginginkannya untuk menjadi Hand of the King yang baru. Walaupun Ned Stark berusaha untuk menolak perintah tersebut, tentu saja ketentuannya siapa yang bisa menolak keinginan dari rajanya.
Maka dari itu, sang raja telah resmi menunjuk Ned Stark sebagai Hand of the King yang baru pada saat ini. Scene sekarang berpindah ke munculan karakter baru di Game of Thrones yang bernama Lord Tyrion Lannister. Ia adalah salah satu keluarga kerajaan yang sekarang berada di rumah bordil yang tidak jauh dari Winterfell. Tyrion yang memiliki keistimewaan dalam fisiknya memang senang sekali bermain wanita. Aduh, mau kasihan ya, tapi bagaimana ya? Walaupun demikian, Tyrion masih memiliki hubungan keluarga dengan Jaime dan Cersei Lannister. Ternyata ia adalah saudara kandung dari mereka berdua. Malam pun poek, pesta pun digelar dalam menyambut kedatangan sang Raja Seven Kingdoms. Ketika jamuan dan pesta sedang digelar untuk raja sudah selesai dan semua orang akan beristirahat, tiba-tiba saja Master Luwin datang mengetuk pintu dan membawa kabar dari House of Eyre. Ternyata itu adalah surat dari saudara Catelyn Stark yang juga istri mendiang dari Jon Arryn, yaitu Lysa Arryn. Surat itu diketahui berisi berita bahwa Lysa Arryn kabur dari Seven Kingdom. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Jon Arryn telah dibunuh oleh Lannister. Mendengar kabar tersebut, Eddard Stark menjadi khawatir dengan keselamatan keluarganya terhadap keluarga Lannister. Scene sekarang berpindah jauh dari Seven Kingdom berada. Sekarang cerita berlanjut mengisahkan karakter lain dari Game of Thrones ini, yaitu Daenerys Targaryen dan kakaknya Viserys Targaryen dari klan Targaryen. Diketahui juga ini adalah salah satu wilayah dari Seven Kingdom yang berada di Westeros. Akan tetapi mereka sedang berada di Pentos, sebuah nama tempat pelarian mereka. Ternyata mereka kabur dari Westeros akibat dari kekalahan ayahnya di pertempuran dengan klan Baratheon. Diketahui itu terjadi pada saat merebut tahta Seven Kingdom. Scene tersebut memperlihatkan kegalauan hati seorang Daenerys yang hari itu juga akan diperkenalkan dengan calon suaminya. Suaminya tak lain adalah seorang pemimpin dari pasukan Dothraki, yaitu Khal Drogo. Dothraki adalah pasukan yang sangar dan bengis dalam setiap pertempuran. Ternyata latar pernikahan tersebut memang dilakukan untuk membantu Viserys dalam membentuk kekuatannya kembali untuk perebutan tahta. Pada akhirnya Daenerys, adiknya tersebut, menjadi korban atas ambisi dari kakaknya yang ingin kembali dalam Seven Kingdom. Tak lama berselang, pertemuan pertamanya dengan Khal Drogo itu pun diadakan sebuah pesta pernikahan di Pentos. Sekarang seorang karakter baru muncul kembali dari serial Game of Thrones ini. Dia adalah Ser Jorah Mormont. Ser Jorah adalah seorang pelayan dari mendiang ayahnya Daenerys. Pada hari pernikahan Daenerys inilah yang sekaligus akan mendapatkan gelar sebagai seorang Ratu Dothraki. Mahar dari pernikahannya ini berupa seperangkat alat sholat, sebuah peti yang berisikan 3 butir telur naga dari Shadowland. Diketahui juga di mana pada masa itu naga sudah lama dinyatakan punah dan tak pernah ditemukan kembali. Raut wajah dari seorang Daenerys terpancar sangat jelas yang mana sebenarnya dia tidak ingin menikah dengan Khal Drogo. Akan tetapi mau gimana lagi, perintah dari sang kakaknya membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Daenerys terus saja menangis sampai melewati malam pertama pernikahannya. Kita kembali lagi ke Winterfell. Bran, anak dari Eddard Stark yang sekarang berumur 10 tahun, dia memiliki kesenangan memanjat bangunan-bangunan yang ada di Winterfell. Sebelumnya saking lihainya, bahkan ia tidak pernah terjatuh saat memanjat bangunan apapun di Winterfell. Akan tetapi pada suatu hari, ketika Bran mulai melakukan kesenangannya, ia mendengar suara aneh dari atas bangunan tersebut. Ternyata alangkah kagetnya anak yang berumur 10 tahun tersebut telah memergoki pergenjotan yang hakiki antara hubungan haram Jaime dan Cersei. Mereka melakukan hubungan itu pada saat King Robert dan Lord Eddard sedang keluar untuk berburu. Mereka tidak ingin hubungan ini sampai terbongkar, lantas Jaime pun mendorong Bran dari atas bangunan tersebut dan ia pun terjatuh. Scene kemudian berlanjut berawal dengan pergerakan dari pasukan Dothraki yang akan kembali lagi ke tempat asal mereka. Setelah melangsungkan pernikahan di Pentos yang merupakan tempat menetapnya Daenerys dan Viserys tinggal. Raut wajah dari seorang Daenerys yang terlihat belum berubah sedikit pun setelah melewati malam pertamanya karena masih tak terima dengan takdirnya. Kembali lagi ke Winterfell pada pagi hari di mana saat para Lannister sedang membicarakan tentang kejadian yang menimpa Bran. Menurut kabar yang beredar, Bran dalam kondisi koma, tetapi dia masih ada kemungkinan untuk bisa diselamatkan. Akan tetapi kemungkinan ia akan terbangun dalam kondisi yang sebagian lumpuh.
Mendengar kabar tersebut, Jamie dan Cersei tampak shock mendengar hal itu karena bisa jadi hubungan haram mereka berdua akan terbongkar. Scene sekarang berlanjut lagi di mana percakapan Jon Snow dengan Jaime Lannister. Jon Snow di sini mengatakan tentang rencananya yang akan bergabung dengan pasukan Night's Watch. Jon Snow akan pergi bersamaan dengan saudara-saudaranya yang juga akan pergi berangkat bersama ayahnya menuju King's Landing. Ia malah curhat kepada Jaime tentang statusnya yang merupakan seorang anak pungut dan dipandang remeh masyarakat Winterfell. Mendengar perkataannya itu, Jaime mengucapkan selamat pada Jon atas hal itu. Scene kemudian berlanjut lagi ketika Arya Stark yang sedang mengemas barang-barang miliknya, tak lain karena dia sudah bersiap untuk pindah ke King's Landing. Kemudian muncullah Jon Snow, seorang saudara tiri yang sangat menyayanginya. Jon Snow datang dengan maksud untuk berpamitan terlebih dahulu ke saudara-saudaranya. Ia memberikan sebuah hadiah pedang kepada Arya. Tentunya Arya sangat senang sekali mendapatkan hadiah tersebut. Ternyata memang ia adalah anak perempuan yang berbeda pada umumnya, karena ia lebih senang memanah dan bermain pedang-pedangan daripada menjahit seperti kakaknya Sansa Stark. Kemudian pedang itu dia beri nama Middle. Kemudian Jon Snow berpamitan juga dengan adik tirinya Bran. Ia berharap bisa bertemu dengan adiknya dan bisa berkunjung ketika ia terbangun nanti. Sesaat akan berpamitan dengan Catelyn, Catelyn malah mengusirnya agar cepat-cepat pergi dari Winterfell. Ternyata memang dilihat dari perlakuannya, Catelyn tidak menyukai Jon Snow karena ia bukanlah anak dari rahimnya. Ia adalah seorang anak pungut yang suaminya bawa ke Winterfell pada 17 tahun yang lalu. Tak lama kemudian Ned Stark pun datang berpamitan kepada Catelyn. Dengan berat hati, Catelyn pun mengizinkan suami dan kedua anaknya untuk pergi menuju King's Landing. Akhirnya rombongan kerajaan pun berangkat kembali menuju King's Landing. Saat berada di persimpangan, Jon dan Ned ayahnya berpisah satu sama lain, di mana Jon Snow yang akan menuju Castle Black dan Ned yang akan menuju King's Landing. Sebelum berpisah dengan ayahnya, Jon menanyakan siapakah ibu Jon yang sebenarnya, apakah ia masih hidup? Dengan berat hati, Ned pun menjawab kalau Ned akan menjawab pertanyaan tersebut pada saat mereka akan bertemu kembali. Mereka pun akhirnya berpisah dan menjalani takdir mereka masing-masing. Dalam pertengahan perjalanan kembali ke Capital dan rombongan kerajaan yang sedang beristirahat, King Robert memberi kabar kepada Ned bahwa Daenerys telah menikah dengan Khal Drogo. Perlu diketahui, keluarga Targaryen merupakan musuh bebuyutan dari King Robert. Hal ini disebabkan karena ia telah membunuh mendiang istrinya yang sekaligus merupakan adik dari Ned. Karena mendengar hal tersebut, King Robert berambisi untuk membunuh setiap keturunan dari Targaryen. Tapi di sisi lain, ia malah mencemaskan banyaknya jumlah dari pasukan Dothraki yang dipimpin oleh Khal Drogo. Ned menasihatinya bahwa itu bukanlah masalah yang besar karena fakta bahwa pasukan tersebut tidak akan berani untuk menyeberangi lautan. Kembali ke Winterfell ketika Catelyn yang disedihkan oleh kepergian suaminya dan ditambah lagi musibah yang sedang menimpa anaknya. Belum lagi situasi keuangan Winterfell yang lagi membengkak akibat kunjungan kerajaan kemarin. Karena berbagai terpaan masalah ini jugalah Catelyn sampai berdebat dengan anaknya sendiri, yaitu Robb. Dalam perdebatan tersebut, tiba-tiba Robb melihat sebuah kebakaran di Winterfell dan langsung bergegas menuju tempat kejadian tersebut. Ternyata kebakaran itu hanyalah pengalihan dari rencana pembunuhan Bran oleh seseorang pembunuh bayaran. Catelyn yang kaget ada seseorang masuk ke ruangan Bran yang lagi dirawat. Tiba-tiba saja seorang masuk dan akan menikam anaknya dengan sebilah pisau. Beruntung saja aksi pembunuhan itu digagalkan oleh salah satu direwolf peliharaan Bran. Direwolf tersebut menggigit habis-habisan dan mengakibatkannya mati secara mengenaskan. Sekarang kembali lagi kepada kisah Daenerys di mana ia sedang menanyakan tentang keberadaan naga ke salah satu pelayannya. Pelayannya pun berkata kalau naga itu sudah lama punah dan tak pernah ditemukan kembali. Lalu Daenerys mulai tertarik dengan salah satu pelayan dan kisah masa lalu sebelum ia menjadi pelayannya tersebut. Dia juga menanyakan saran kepadanya bagaimana cara untuk menyenangkan suaminya. Ya tinggal ajakin cocok tanam aja tuh mbak. Aduh gitu aja sih, masih pakai nanya. Lagi-lagi kembali ke Winterfell. Catelyn yang mulai curiga akan kejadian yang menimpanya, lantas ia langsung mendatangi lokasi jatuhnya Bran. Ia juga mulai menyelidiki kenapa anaknya bisa terjatuh dari menara tersebut.
Benar saja ia menemukan sebuah petunjuk bahwa anaknya bukanlah terjatuh dengan sendirinya, ternyata ada upaya seseorang yang untuk melakukan pembunuhan terhadapnya. Kathleen di sini mulai mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di Winterfell. Lantas ia langsung memberitahu bahwa Bran terjatuh dan didorong oleh seseorang saat ia berada di menara Winterfell. Penjaga Winterfell pun juga menemukan fakta kalau pisau yang digunakan oleh pelaku bukanlah pisau biasa, melainkan ternyata pisau khusus yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan juga. Kathleen juga mulai curiga dengan dua aksi percobaan pembunuhan terhadap Bran ini. Tak mungkin seorang anak kecil yang berumur 10 tahun dan bersalah apa-apa berusaha dibunuh oleh orang lain, melainkan Bran yang melihat sesuatu rahasia yang besar. Keluarga Stark pun mulai mencurigai keluarga kerajaan yang datang sebelumnya. Kathleen memberitahu kabar tersebut kepada suaminya, bukannya menulis surat dan mengirimkannya. Kathleen malah memutuskan untuk berangkat sendiri dan ditemani oleh pengawalnya menemui suaminya di King's Landing. Scene lalu berlanjut lagi ke perjalanan rombongan kerajaan yang kembali dari Winterfell. Kita akan diperkenalkan lagi dengan karakter baru, yaitu Sandor Clegane. Dia dianggap sebagai salah satu petarung paling berbahaya dan terampil seantero Westeros. Dia juga merupakan salah satu penjaga dari keluarga Lannister. Tak lama kemudian datanglah Joffrey yang mengajak Sansa Stark berjalan-jalan bersamanya. Di dalam perjalanan mereka menemukan Arya dan Maika, seorang anak dan tukang daging yang sedang berlatih pedang bersamanya. Melihat hal tersebut, Joffrey meminta Maika untuk bertarung dengannya. Joffrey menganggap kalau seorang anak tukang daging tak layak menjadi seorang satria. Karena ketidakberanian Maika untuk melawan Joffrey, Joffrey pun mulai melukai pipinya Maika dengan pedangnya. Melihat perlakuan Joffrey tersebut, Arya pun berusaha menolong temannya dengan memukul punggung Joffrey dengan pedang kayu miliknya. Joffrey pun marah dengan apa yang dilakukan Arya saat Joffrey mulai menebaskan pedangnya dengan membabi buta dan akan melukai Arya. Tiba-tiba saja datanglah peliharaan Arya, seekor direwolf yang bernama Nymeria. Nymeria mulai menggigit lengan Joffrey sampai terluka dan mengeluarkan darah. Sansa pun terkejut dengan kejadian itu, namun Joffrey malah menolak bantuannya dan malah marah kepadanya. Mendengar kejadian tersebut, para pasukan kerajaan mulai mencari Arya dan peliharaannya. Arya yang diketahui sedang bersembunyi dari pasukan kerajaan memerintahkan kepada peliharaannya untuk tidak lagi tinggal bersamanya, tentunya agar ia tidak dihukum oleh pihak kerajaan. Malam pun tiba. Ayahnya Ned Stark mulai melakukan pencarian kemana Arya pergi. Tak lama kemudian kabar pun datang dari salah seorang penjaganya kalau Arya sudah ditemukan dan langsung saja dihadapkan kepada raja atas perintah dari sang ratu. Tentu saja Ned pun marah mendengar hal tersebut karena anaknya malah dihadapkan langsung kepada raja, bukan kepadanya dahulu sebagai orang tuanya. Arya dituduh oleh ratu bahwa ia, Maika dan binatang peliharaannya telah menyerang Joffrey dengan sengaja. Lantas saja Arya mengelak atas tuduhan yang diarahkan kepadanya dan berdebat dengan Joffrey atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu Sansa pun dipanggil untuk menghadap raja agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sansa malah menjawab tidak tahu atas kejadian itu. Mendengar perkataan kakaknya tersebut membuat Arya merasa muak dan menyebut bahwa kakaknya ialah seorang pembohong. Kejadian tersebut akhirnya membuat King Robert pun kesal. King Robert pun menyudahi kejadian tersebut dan memutuskan tidak memberi hukuman atas Arya disebabkan karena hal tersebut hal biasa bagi anak-anak. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat sang ratu puas atas apa yang terjadi. Sang ratu menginginkan direwolf atau peliharaannya itu dihukum karena telah membahayakan anaknya. Namun karena direwolf yang menyerang Joffrey tersebut telah kabur, sebagai gantinya direwolf yang lainnya lah yang harus menjalani hukuman tersebut. Mendengar hal tersebut, Ned pun menjadi marah karena direwolf merupakan simbol dari klan Winterfell dan terpaksalah Ned sendiri yang akan melakukan hukuman karena tidak ingin orang lain yang akan melakukannya. Ketika Ned dalam perjalanan untuk menjalani perintah hukuman kepada peliharaannya, Ned bertemu dengan Sonder yang sedang membawa mayat Maika, anak tukang daging yang telah dihukum mati oleh Sonder sendiri karena perbuatannya yang melukai Joffrey, sang pewaris tahta kerajaan atas perintah dari sang ratu. Dalam scene terakhir sebelum episode 2 ini selesai, diperlihatkan di mana kondisi Bran yang akhirnya terbangun dari komanya. Wah, makin penasaran kan? Yuk ikuti terus berlanjutan dari serial Game of Thrones Dino is Nowhere.